Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022-071 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan PPNBM, di mana ini merupakan tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Werumi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, langsung saja. Dalam pembahasan kali ini, terdapat dua pokok materi. Materi pertama tentang perhitungan PPNBM masukan dan keluaran, dan yang kedua pengkreditan PPNBM. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perhitungan PPNBM masukan dan keluaran. Baiklah, untuk yang pertama itu definisi PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Fungsi PPNBM. Fungsi PPNBM sebagai salah satu pungutan resmi negara yaitu yang pertama, PPNBM adalah penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Kemudian PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga, PPNBM adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Dan yang terakhir, PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kemudian PPNBM yang dikenakan pajak. Pada 1 Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 35 garis miring PMK 010-2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah. Selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian mekanisme PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Kemudian tarif PPNBM. Penetapan tarif PPNBM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tiap barang mewah memiliki tarif PPNBM yang berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020, tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah. Antara lain, kelompok hunian mewah dikenakan tarif sebesar 20%. Kelompok balon udara dikenakan tarif sebesar 40%. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 40%. Kelompok pesawat udara dikenakan tarif sebesar 50%. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 50%. Dan kelompok kapal pesiar mewah dikenakan tarif sebesar 75%. Sedangkan kelompok kendaraan bermotor yang tergolong mewah dikenakan tarif PPNBM yang berbeda-beda dimulai dari 10% yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Kemudian masuk kepada cara menghitung PPNBM. Contohnya, Pak Dani mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta rupiah. Sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif PPN 10%, maka
PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. PPN sama dengan 10% dikali dengan 7 juta rupiah. Maka PPN-nya senilai 700.000. Sedangkan cara menghitung PPNBM-nya adalah PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. PPNBM sama dengan 15% dikali dengan 7 juta rupiah. Maka PPNBM-nya sebesar 1.050.000 rupiah. Kemudian masuk yang kedua yaitu tentang pengkreditan PPNBM. Pengkreditan PPNBM tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPN dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Sekian presentasi untuk kali ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih.